Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini kami mengambil materi tentang fungsi dan permodalan dalam koperasi. Akan menjelaskan tentang pengertian badan usaha koperasi sebagai badan usaha. Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang terdiri dari perkumpulan dari orang-orang atau badan-badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya, berasaskan konsep tolong-menolong dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Nah, itu dia tadi pengertian dari koperasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis koperasi. Koperasi di sini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari. Usaha utama dari koperasi konsumen adalah membeli dan menjual kembali barang ataupun jasa kepada para konsumen. Koperasi konsumen ini berperan sebagai distributor kepada para konsumen dan kepada produsen. Yang kedua yaitu koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pengadaan barang produksi. Nah, biasanya anggota dari koperasi produsen adalah para pengusaha kecil. Nah, usaha utama dari koperasi produsen adalah menyediakan bahan baku dan penolong bagi para anggotanya. Yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada para anggotanya. Usaha utama dari koperasi simpan pinjam adalah melakukan pelayanan peminjaman uang kepada para anggotanya. Uang yang dipinjamkan oleh koperasi diharapkan digunakan oleh para anggotanya guna usaha dan mensejahterakan para anggotanya itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa. Contoh dari koperasi jasa adalah koperasi jasa angkut dan koperasi listrik. Yang selanjutnya adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha sendiri adalah koperasi yang terdiri dari berbagai jenis usaha. Koperasi usaha sendiri ini mereka menyediakan berbagai jenis barang dan menjual kembali barang-barang yang diproduksi oleh para anggotanya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari badan usaha. Badan usaha sendiri yaitu kesatuan hukum dan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Masih banyak sekali orang yang menafsirkan bahwa badan usaha dan perusahaan adalah hal yang sama, padahal kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Perlu diketahui bahwa badan usaha adalah lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha tersebut mengelola dalam kegiatan usaha. Sebelumnya teman saya Aryo sudah menjelaskan pengertian dari badan usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu koperasi sebagai badan usaha. Koperasi sebagai badan usaha, maka yang pertama tunduk pada kaidah dan prinsip ekonomi yang berlaku. Yang kedua, mampu menghasilkan keuntungan dan mengembangkan orang atau usahanya. Yang ketiga, anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Yang keempat, memerlukan sistem manajemen usaha seperti keuangan, teknik, organisasi, dan informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan nilai dari suatu perusahaan. Setiap perusahaan pastinya memiliki tujuan. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan laba dalam setiap aktivitas bisnisnya. Akan tetapi, tujuan perusahaan bukan hanya untuk mendapatkan laba saja. Meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham merupakan tujuan perusahaan juga. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai perusahaan. Nilai perusahaan sendiri dapat dilihat dari nilai pasar atau nilai buku perusahaan dari ekuitasnya. Dalam neraca keuangan, ekuitas menggambarkan total modal perusahaan. Selain itu, nilai pasar bisa menjadi ukuran nilai perusahaan. Penilaian terhadap perusahaan tidak hanya mengacu pada nilai nominal. Baiklah, saya akan lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu tujuan perusahaan koperasi.
Seperti yang sudah dijabarkan bahwa untuk Koperasi Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya. Itu sudah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3. Nah, inti dari itu adalah tujuan koperasi tidak semata-mata untuk mencari orientasi laba atau keuntungan saja. Karena dalam manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaannya. Karena koperasi bekerja didasari oleh pelayanannya. Jadi inti dari tujuan ini adalah untuk mensejahterakan anggota khususnya masyarakat pada umumnya atau masyarakat di sekitar situ. Tujuan ini juga sudah dijabarkan dalam beberapa aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Jadi tujuan ini tidaklah berubah dari tahun ke tahun. Jadi intinya adalah inti dari tujuan adanya perusahaan koperasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu keterbatasan dari teori perusahaan. Situ seperti yang dilihat, yang pertama adanya kesulitan menentukan apakah manajemen suatu perusahaan memaksimumkan nilai perusahaan atau hanya memuaskan pemiliknya. Teori yang pertama, teori keterbatasan dari teori perusahaan yang pertama yaitu masih bingung apakah manajemen suatu perusahaan itu adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan atau untuk kepuasan pemilik saja. Jadi setiap itu punya pertimbangan masing-masing. Apakah kalau hanya dia nilai perusahaan mungkin keuntungannya tidak seberapa, tapi kalau dia hanya mencari untuk kepentingan pemiliknya saja, otomatis kesejahteraan dari perusahaannya tidak terlalu diperhatikan. Kemudian yang kedua, biaya dan manfaat dari setiap tindakan harus dipertimbangkan sebelum keputusan diambil. Jadi menurut saya sebelum mengambil suatu tindakan dalam suatu perusahaan harus mengambil keputusan yang tepat, karena jika ada keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan dari perusahaan menurut saya akan mendapatkan kerugian atau melenceng dari tujuan awal adanya perusahaan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu kritik atas tanggung jawab sosial. Teori laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama, dalam ilmu murni ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Jadi ilmu ekonomi murni dapat juga didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dengan total biaya. Yang kedua, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Nah, pada umumnya laba yang diperoleh dari perusahaan digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu manajemen di dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi pada intinya indikator laba yaitu pendapatan dan biaya. Kemudian fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi antara anggota dengan koperasinya. Artinya semakin tinggi partisipasi anggotanya, maka semakin bermanfaat pula laba pada anggota tersebut, yang dimana laba itu sendiri berfungsi untuk perkembangan suatu perusahaan di masa yang akan datang dan sebagai cadangan modal untuk suatu kebutuhan investasi perusahaan tersebut. Materi selanjutnya adalah fungsi laba. Dalam badan usaha koperasi, laba bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanannya atau benefit oriented. Fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya transaksi atau partisipasi yang dilakukan oleh anggota dengan koperasinya. Jadi, semakin tinggi partisipasi yang dilakukan oleh para anggotanya, maka semakin tinggi pula manfaat yang didapatkan. Secara umum, ada 5 kegiatan koperasi. Yang pertama, menampung simpanan para anggota. Yang kedua, menyalurkan kredit atau pinjaman kepada para anggota. Yang ketiga, menyediakan barang-barang kebutuhan pokok para anggota.
Yang keempat, membeli dan memasarkan barang produksi para anggota. Dan yang terakhir yaitu memberi layanan kepada para anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian, stambuk C201-18280. Saya dari kelompok 2, mata kuliah manajemen usaha kecil dan koperasi. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang modal koperasi. Modal koperasi ialah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha dalam koperasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber modal koperasi. Sumber modal koperasi ada 4. Yang pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok ini adalah sejumlah uang yang sama besar dari semua anggota dan wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Dan juga besar simpanan pokok ini ditentukan pada saat rapat anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib ini adalah uang yang tidak sama besarnya bagi setiap anggota yang wajib dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Simpanan wajib ini ditunjukkan untuk meningkatkan modal sendiri secara bertahap. Jadi selama menjadi anggota, simpanan wajib ini juga tidak dapat diambil kembali. Selanjutnya, dana cadangan. Dana cadangan ini adalah sejumlah dana yang disisihkan dari sisa usaha untuk memupuk modal sendiri untuk menutup kerugian, itu bila diperlukan. Besarnya penyisihan dana ini yang dicadangkan telah ditentukan atau sudah tercantum dalam anggaran dasar. Yang keempat, ada hibah atau donasi. Hibah atau donasi ini adalah pemberian yang meningkatkan berupa uang atas barang untuk memperlancar jalannya usaha. Distribusi cadangan koperasi. Cadangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai anggaran dasar yang menunjuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menentukan bahwa 25% dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk cadangan. Sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60% disisihkan untuk cadangan. Adapun manfaat distribusi cadangan. Yang pertama, memenuhi kewajiban tertentu. Yang kedua, meningkatkan jumlah operating kapital koperasi. Yang ketiga, sebagai jaminan untuk kemungkinan kerugian di kemudian hari. Yang keempat, distribusi cadangan koperasi juga bisa digunakan untuk perluasan usaha. Sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.